Dia buat tanda salib dulu gitu. Oh, ini ngapain nih orang nih buat Iya, tanda aneh ini? Pak, Ma, saya ini nih dapat beasiswa. Beasiswa apa? Beasiswa belajar agama. Lihat di sebelah kanan itu ada Gua Maria, terus ada suster lagi doa. Romo Oscar atau Romo Dedi? Oke, kenapa ini oke ya? Halo pemirsa dimanapun Anda berada, kembali lagi bersama saya Raymond dari OMK Santo Gabriel, dan di sini kita ada program baru nih di YouTube channel kita, yaitu bisa dilihat belakang Podcast G Time, yang singkatannya adalah podcast seputar kegiatan di Gabriel. Oke, dan sekarang yang pertama-tama ini podcastnya kita nggak kedatangan sih, saya yang datang ini. Bapak yang satu ini, Romo yang satu ini, yang di pas kita syuting ini besok udah mau pergi lagi. Ya, sedih dong. Sedih. Udah pada sedih semua. Setelah setahun menunggu ya, Pak ya? Genap setahun, akhirnya jadi beneran pergi. Ya, yaitu Romo Haris SSCC. Itu bukan. Halo. Nah, udah cukup. Kelamaan. Oke, gimana mau perasaannya udah mau pergi nih, besok nih perginya, aduh. Jadi pertama-tama terima kasih sudah mengundang saya dalam acara Podcast G yang pertama, episode pertama. Terima kasih. Kalau ditanya perasaannya mau pergi, tentu ada senangnya tapi juga ada sedihnya gitu. Senangnya karena excited bakal pergi ke tempat yang baru kan. Kebetulan saya juga belum pernah ke Eropa gitu, ke Jerman. Jadi ke tempat yang baru kan selalu exciting gitu. Dan sedihnya ya tentu karena selama hampir 2 tahun di sini sudah mulai kenal sama umat, sudah mulai settle gitu. Sekarang harus pergi gitu. Jadi ya itu sedihnya di situ, berpisah dengan umat. Penonton. Kelihatannya sedihnya, bukan settingan, ini beneran sedih tuh, pada nangis guling-guling. Okay. Nah ini kita cari tahu dulu deh. Ini kan nanti kan Romo di sana sebagai misionaris ya dari SSCC. Nah, betul. Itu sejarahnya gimana sih, kok bisa gitu Romo tuh mau masuk ke SSCC gitu, dan apa yang menarik di SSCC gitu kan? Kalau saya sendiri gitu, saya sebelum paroki di sini tuh nggak tahu SSCC itu apa. Lebih terkenal kan ya Projo atau SJ gitu kan, banyak ordo yang lain. Kenapa memilih SSCC? Even di Jakarta juga kan cuma sedikit SSCC. Apa yang melatar belakangnya itu semua? Iya, jadi waktu saya pertama memutuskan untuk masuk biara, saya tentu cari-cari informasi ya. Ada kongregasi apa saja di Indonesia ini. Dan ternyata banyak jumlahnya, itu puluhan begitu. Nggak mungkin kan satu persatu saya datengin gitu, habis waktu nanti. Jadi hanya beberapa kongregasi saja yang saya pergi. Tapi selebihnya saya berdoa sih, mohon Tuhan tolong tunjukkan saya kongregasi yang terbaik untuk saya. Gitu. Dan waktu itu memang responnya yang paling positif dari SSCC begitu. Dan saya juga sempat live in itu artinya kita datang dan tinggal bersama gitu. Jadi selama beberapa hari saya tinggal di situ, dan saya merasa mereka sangat welcome begitu ya. Itu di mana tuh? Live-in-nya di mana? Live-in-nya di Bandung, di Seminari Damian. Oh, di Damian. Iya. Oh, dekat sekali dari sini. Iya, dekat Paroki Santo Gabriel. Bukan dekat lagi. Dan ternyata setelah saya masuk, saya merasa memang Tuhan memberikan kongregasi yang terbaik untuk saya. Karena saya baru tahu juga di SCC itu spiritualitasnya kan kekeluargaan, family spirit. Dan juga adorasi. Nah, saya memang dari dulu masuk Katolik, saya senang adorasi gitu. Makanya begitu tahu, ternyata SSCC adorasi tiap hari. Udah kalau gitu cocok banget.
Berarti sejarahnya itu dari adorasi ya, berarti Romo cinta sama Katolik gitu ya. Salah satu yang paling berkesan saya mengikuti kegiatan di gereja itu salah satunya adorasi. Gitu. Karena cocoknya menurut saya kan sangat khusyuk gitu, sangat khusyuk dan doanya mendalam gitu. Oke. Terus pas Romo udah mutusin nih mau masuk SCCC atau sebelumnya deh, kenapa bisa punya panggilan gitu? Kan nggak semua orang kan, even kalau orang lain tuh kan ya kayak misalnya dari luar Katolik ngelihat Katolik, oh jatuh cinta kan cuman ya agamanya doang kan pindah gitu. Oh ini kok kenapa bisa sampai mau jadi Romo gitu? Iya, saya mau jadi Romo itu karena dipaksa. Dipaksa siapa yang maksa ini? Dipaksa Roh Kudus. Waduh, berat. Tadinya saya mau nyalahin cuman Roh Kudus mah aduh. Ya, gimana? Ya tentu aja kan proses panggilan itu kan nggak tiba-tiba kan gitu. Betul. Jadi bertahap gitu. Saya masih ingat dulu waktu saya kecil kan saya bukan agama Katolik. Saya dulu Protestan karena sekolahnya di sekolah Protestan. Nah, tapi waktu saya kecil itu saya pernah jalan lewat tukang bakmi gitu. Lalu saya lihat ada satu bapak-bapak sebelum dia makan dia buat tanda salib dulu gitu. Oh, ini ngapain nih orang nih buat tanda aneh. Dan menurut saya itu kayak keren gitu ya. Tanda salib gitu. Soalnya kan di tempat lain nggak ada gitu, cuma di Katolik gitu. Jadi itu pertama ketertarikannya gitu. Secara anak kecil punya ketertarikan ya. Betul. Gitu. Nah, lalu ketika saya SMA mulai mengenal Katolik, lalu pas kuliah saya dibaptis. Nah, panggilan itu baru munculnya pas saya kerja begitu. Jadi itu apa ya? Suatu dorongan yang kita nggak bisa tahan begitu. Jadi dorongan itu begitu kuat sehingga membuat saya kayak seperti nekat gitu untuk masuk aja gitu. Modalnya modal nekat berarti ya yang harus kita satu ini. Oke. Terus gimana tuh perasaannya orang tua pas Romo ngomong gitu? Kan orang tua kan kebetulan juga bukan Katolik kan? Iya, Konghucu mereka. Oh, Konghucu apalagi. Udah gitu, Romo ngomong pengen masuk biara atau pengen jadi Romo, itu gimana tuh responnya orang tua? Kalau saya waktu itu mau masuk, saya bilang ke orang tua, Pak, saya mau masuk jadi pastor. Nah, itu pasti 100% nggak akan dikasih. Yakin itu. Udah pasti. Pasti. Apa-apaan? Ya karena kan pasti mereka pengen anaknya kan usaha, sukses, terus kawin, punya anak ya, gitu betul. Kan. Biasalah orang tua Chinese. Tipikal Chinese Indonesia. Nah jadi waktu saya mau masuk itu saya bilang ke orang tua saya 3 hari sebelum saya berangkat itu ke seminari Damian, saya bilang ke mereka. Itu sebelum live in ya atau sesudah live in. Yang udah pasti. Udah diterima, terus udah tes kan diterima. Yeah. 3 hari sebelum saya berangkat ke Bandung, saya baru ngomong gitu. Saya ngomongnya begini, Pak, Ma, saya ini nih dapat beasiswa. Beasiswa apa? Beasiswa belajar agama. Ya kan benar juga nggak bohong kan, karena kan di seminari kan belajar agama. Gitu. Ya cuma saya nggak ngomong semuanya aja. Ya. Jadi saya bilang saya dapat beasiswa agama setahun gitu di Bandung. Karena saya juga nggak tahu ini saya bisa bertahan kan selama 10 tahun proses pendidikan kan jadi pastor kan lama. Yeah. Dan saya waktu itu kan juga belum yakin pasti bakal jadi kan. Yeah. Jadi saya bilangnya setahun aja. Oh ya udah mereka kasih berangkat ke Bandung. Terus menjalani setahun udah selesai mau masuk ke tahun kedua masuk masa novisiat di Batam, saya telepon orang tua. Saya bilang, Pak, Ma, ini ternyata beasiswanya diperpanjang nih setahun lagi gitu. Oh gitu ya. Benar-benar modal nekat ini. Iya. Tapi dibilang bohong juga enggak sih. Iya. Nah, terus habis itu masuk tahun kedua kan, novisiat di Batam. Selesai, mau masuk tahun ketiga, saya telepon lagi orang tua gitu. Perpanjang lagi. Saya mau ngomong, iya mau diperpanjang lagi. Pak, Ma gitu. Belum saya sempat ngomong beasiswa diperpanjang, mereka sudah langsung nyeletuk. Kamu mau jadi pastor ya? Waduh. Wah udah ketahuan deh. Ya udah terpaksa saya jujur kan, ya mau jadi pastor. Begitu cerita. Terus gimana tuh pas ngomong, udah keciduk tuh gimana tuh? Ya tentu mereka dari awal pun nggak setuju ya. Sejak saya di Bandung pun juga nggak setuju.
Ya mama saya nangis-nangis, pokoknya tiap hari suruh saya pulang begitu. Waduh, disuruh pulang. Ya cuma ya sabar aja gitu, karena kan orang tua nggak paham ya kan, bukan Katolik. Iya betul. Jadi kuncinya itu kita sabar gitu, ketika mereka protes atau apa, ya kita tenangi, kita yakinkan gitu. Perlahan-lahan, butuh waktu bertahun-tahun sih. Gitu. Iya sih. Tapi akhirnya ya mereka paham dan menerima, bahkan mendukung kan. Puji Tuhan. Itu karya Roh Kudus ya. Karya Roh Kudus, bukan karya saya itu. Iya jelas dong. Terus ngomong-ngomong ini kita ngelihat ke kamera atau ngelihat gini nih? Ya. Lihat ke situ ya. Yang penting mah ngomongnya sih. Terus pas prosesnya itu tuh apa aja tuh yang dialami? Apa ada momen di saat wah ini gue nggak yakin nih mau lanjut atau enggak ya gitu, keraguannya memuncak gitu gimana? Gimana pertanyaannya? Ya kan jadi Romo tuh kan nggak lama kak, nggak lama lagi, lama kan, nggak sebentar 10 tahun. Dan di dalam 10 tahun itu ada nggak perasaan kayak udah di ujung nih, wah ini kuat nggak ya ini, atau ini harus lanjut nggak ya gitu? Iya. Pastilah, pasti ada, nggak mulus-mulus begitu kan prosesnya. Ada waktu tahun pertama aja, saya itu mau masuk ke tahun kedua, saya sebenarnya ada kepikiran mau keluar. Waduh. Dari tahun pertama aja gitu. Kenapa? Karena saya hari pertama masuk seminari Damian tuh, saya kan diajak main volley. Nah disitulah saya kayak ada tulangnya atau geser gitu ya pokoknya. Jadi kayak keseleo gitu. Nah itu selama setahun tangan saya itu kayak ini sakit gitu ya. Jadi kalau ngangkat berat itu kayak kegeser lagi tulangnya gitu. Jadi itu nggak sembuh-sembuh walaupun udah dibawa terapi, pijit gitu. Nah akhirnya saya ngomong ke pembimbing rohani saya, Pastor ini gimana ya, tangan saya nggak sembuh-sembuh begitu. Apa saya keluar aja ya supaya saya pengobatan dulu, karena ini kan tangan masa depan gitu. Kalau tangan saya rusak, saya nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa kerja kan gitu. Terus pastornya ngomong apa? Ya udah kamu mau keluar aja gitu. Waduh, Romo siapa tuh? Saya nggak usah sebut namanya. Takut ketahuan. Tapi karena saya kesel, dia ngomong begitu, gimana sih orang lagi sedih, lagi susah gini malah disuruh keluar. Karena saya kesel, saya nggak jadi keluar gitu. Ada bagusnya juga ya. Iya, jadi berarti itu kayaknya Romonya udah punya feeling gitu ya. Udah punya firasat. Tahu apakah ya. dia sengaja tantang saya atau apa. Tapi intinya karena saya kesel, saya jadi nggak mau keluar gitu. Nah, terus kemudian pas dalam proses juga sempet ada pikiran, ya apa saya nikah aja ya, ketemu cewek yang kayaknya cocok nih dan bisa jadi jodoh gitu. Sempet ada kepikiran sih. Normal. Iya. Laki-laki normal. Gitu. Banget, normal banget. Iya, normal banget. Laki-laki normal. Karena namanya jatuh cinta itu kan pasti terus menerus kan. Gitu. Normal lah itu mah. Terus gimana tadi ada pertanyaan dari audiens seputar apa? Kayaknya agak sedih tadi ya, apa? Seputar ayah meninggal dan cerita mimpi. Itu gimana tuh cerita mimpi? Audiensnya tuh punya cenayang kayaknya. Audiens kita. Jadi kan pas saya tugas di Aceh, itu saya dapat kabar kalau ayah saya meninggal. Gitu. Tahun berapa itu? 2000, pas COVID Delta itu tahun berapa ya? COVID Delta, 2020-2021 ya? Antara itu lah. Oh iya, 2021 kan COVID yang pertama, 2020 yang COVID yang pertama. 2021 Delta kan itu yang lebih yang berbahaya itu. Lebih bahaya. Nah waktu itu saya malah di Aceh itu zona hijau, jadi di sana nggak ada COVID itu. Saya bulan pertama pakai maskeran terus, nggak mau keluar kamar gitu kan. Saya ingat orang-orang, kenapa aku nggak pakai masker, nggak takut COVID. Saya di kamar aja sebulan. Ya akhirnya udah lewat sebulan, udah bodo amat lah, lepas aja lah, nggak ada COVID juga. Nah waktu saya di Aceh itu saya dapat kabar kalau ayah saya meninggal. Memang dia waktu itu sudah cuci darah 3 bulan. Udah cuci darah 3 bulan. Itu karena penyakit apa? Ginjal, dia kena ginjal. Nah kena ginjal, kalau cuci darah itu kan kata dokter maksimal bisa 10-15 tahun. Iya betul. Lama. Makanya kami nggak nyangka dia 3 bulan aja tuh udah meninggal begitu.
Nah pas dapet kabar itu ya tentu berontak lah, saya sempat sedih gitu, kenapa saya belum jadi pastor, papa saya udah meninggal. Nah terus saya pulang ke Jakarta, pemakaman semuanya itu. Nah mama saya tanya saya, gimana kamu dimimpin kah sama papa kamu gitu. Nah, katanya kan ada kepercayaan kalau orang meninggal itu kan nanti keluarganya dimimpiin gitu. Nah saya bilang ke mama saya, nggak ada mimpi-mimpi gitu. Kalau menurut mama saya dia dimimpiin berapa kali. Saya bilang saya nggak ada sama sekali. Tapi ternyata sekitar hari ke-40 ayah saya meninggal, saya mimpi papa saya. Waduh. Itu mimpi pertama dan satu-satunya setelah ayah saya meninggal. Jadi mimpinya begini, saya mimpi saya naik ke gunung gitu ya. Naik ke gunung gitu, terus udah agak capek, pas nyampe puncak gitu, saya ngelihat di sebelah kanan itu ada Gua Maria, terus ada suster lagi doa gitu. Nah terus di sebelah kirinya ada papa saya. Nah papa saya tuh kayak muda, ganteng, terus kayak bercahaya gitu lah, bagus lah gitu wajahnya gitu. Nah terus saya bangun, saya mikir, kenapa ya saya dimimpiin gini ya. Nah terus saya ingat papa saya sebelum meninggal itu dia ada nyumbang pembangunan gereja di Aceh situ. Nah terus dia bilang sama saya, dia mau nyumbang kedua kali. Nah tapi kan dia udah keburu meninggal tuh. Jadi saya mikir, apa jangan-jangan papa saya kasih mimpi ini supaya mau kasih nomor buat saya, dia pasang nomor togel begitu kan. Jadi kalau kena gitu uangnya buat sumbang gereja gitu kan, pembangunan gereja. Nah terus saya cerita ke teman saya yang dia guru sih, tapi dia tukang pasang nomor gitu. Guru di Aceh itu? Guru di Aceh. Saya bilang, Pak, sini. Saya ada mimpi loh begitu. Mimpi apa frater? Kan waktu itu masih frater, belum pastor. Mimpi apa frater gitu? Iya saya mimpi papa saya meninggal begini. Nanti tolong ya dipasangin nomor gitu. Ya kombinasi lah orang meninggal, gunung, suster begitu ya. Nah, nanti kalau kena nanti kita bagi 2 Pak hasilnya begitu. Nanti kita sumbangin ke gereja gitu. Oh iya tenang frater, tenang. Waduh. Nanti saya beliin katanya. Dipasang? Berhasil? Nah besokannya saya ketemu dia, saya tanya, nah, gimana Pak, kena gak gitu? Dia jawab, wah memang mimpi frater itu tepat sekali. Wah berarti kena ya? Enggak. Lah gimana sih, katanya mimpinya tepat tapi kok gak kena? Iya frater, karena nomor yang kena itu pas nomor gak hoki saya. Jadi nomor gak hokinya dia itu 69. Dan ternyata gunung itu nomor 69. Waduh. Jadi ternyata memang benar keluar apa yang saya mimpin gitu. Gunungnya. Tapi dia nggak pasang karena itu nomor nggak hokinya dia gitu. Waduh. Nah, jadi dari situ saya tahu lah ternyata nggak boleh sumbang gereja pakai duit begini. itu moral ceritanya gitu. Moral ceritanya jangan pasang nomor togel. Nomor togel. Jangan judol. Jangan judol ya. Jadi larang ya. Oke. Terus kan kalau mau jadi Romo nih banyak interaksi nih sama umat nih kan. Iya. Apalagi di Gabriel kita udah 2 tahun ya mau interaksi terus. Hampir 2 tahun ya. Apalagi ditambah dari Frater. top ya, Frater top ya. Bukan Frater, itu Frater pastoral. Pastoral ya, tahun pastoral. Pastoral terus sampai diakon, sampai jadi Romo setahun nih. Iya. Ada cerita-cerita yang lucu yang menarik gak pas interaksi sama umat gitu? Kalau cerita lucu ya banyak. Tapi mungkin udah tahu duluan. Mungkin yang paling menurut saya yang paling konyol itu apa ini? Waktu itu saya ingat saya berkat orang meninggal gitu berkat pelepasan ya, berkat arwah gitu. Orang meninggal jadi lucu ya. Saya jadi takut. Iya itu sedih gitu. Nah cuma kan pas waktu berkat itu kan ada petugas dari gereja atau APK atau Amal Pemakaman Katolik. Nah salah satu yang bertugas itu rumahnya deket sama tempat pemakaman. Jadi saya bilang udah Pak ikut saya aja, saya antar naik motor karena dia kan jalan kaki tuh. Nah ya udah frater ya udah saya ikut aja. Nah terus saya keluarin motor saya. Masih gitu. Frater nih? Masih frater. Pas di sini atau di mana? Pas di sini. Di sini kejadiannya di sini. Waktu saya awal-awal saya datang gitu. Oh iya, waduh. Nah terus saya keluarin motor saya,
ayo Pak naik gitu. Oke, frater gitu. Terus saya rasa dia udah naik, terus oke jalan ya, jalan. Terus saya jalan, udah lewatin lampu merah, terus saya ngobrol tuh sama dia, ajak ngobrol gitu, kok nggak ada respon gitu. Terus saya lihat ke belakang, loh nggak ada gitu. Saya kan takut deh. Saya takut gitu karena jatuh gitu. Takutnya saya bawa kenceng terus dia kan udah agak berumur juga. Takutnya jatuh gitu pas di lampu merah atau di mana gitu. Bisa orang jatuh. Terus cepet-cepet saya putar balik tuh, saya cari di mana orangnya gitu. Ternyata dia lagi jalan gitu. Saya bilang, "Pak, tadi jatuh ya atau gimana?" Enggak, frater. Tadi waktu saya mau naik tiba-tiba frater udah jalan aja. Jadi ternyata saya jalan sendiri, dia belum sempat naik baru mau siap-siap naik saya udah jalan gitu. Kayak yang ada di kayak kartun-kartun lah gitu. Ya, aduh. Ternyata ada yang benerannya, aduh. Itu sih konyol sih bener. Konyol sih itu. Saya jadi umatnya gimana itu ya? Iya, mau teriak tapi frater. Aduh. Terus perjalanan di Indonesia di Gabriel nih akhirnya sudah mencapai titik akhir. Iya. Nggak tahu sih ya nanti di depannya siapa tahu pindah ke sini lagi gitu ya. Sudah setahun nunggu, akhirnya mau ke Jerman. Apa nih yang dinanti-nantikan di Jerman nih? Yang dinanti-nantikan di Jerman ya. Apa ya, karena kan saya belum pernah ke sana jadi saya nggak tahu ya ekspektasinya situasinya gimana. Memang sudah dengar sih di Eropa seperti apa kehidupan beragamanya begitu. Iya. Lagi ini. Ya mungkin nanti udah mau Oktoberfest bulan Oktober. Oh ya, kan Oktoberfest. Pesta bir dong. Pesta bir gitu. Ya, jadi itu mungkin yang ditunggu ya, minum-minum bir. Yang ditunggu. Romo Oscar langsung nyaut. Nyaut Romo Oscar. Sama ininya, saya dengar kan gerejanya bagus-bagus tuh, gedung gerejanya. Apalagi itu. Terus juga banyak danau gitu, banyak tempat-tempat budaya gitu. Menenangkan gitu. Ya, jadi itu yang salah satu yang saya pengen kunjungi sih. Kalau ngelihat itu kan kayak desa-desa gitu ya, nggak kayak perkotaan kalau kayak di Jakarta gitu. Memang nanti saya tahun pertama di kota Werne, itu kota kecil pedesaan gitu. Nanti baru tugasnya di Berlin gitu, di kota besar gitu. Berarti tutorial dulu ya di pedesaan gitu baru. Ya sambil belajar bahasa dulu. Oh iya. Gitu. Jadi di sini nggak cukup. Nggak cukup di sini. Udah nunggu setahun juga nggak cukup. Nggak cukup. Baru basic aja. Apa kabar? Nama kamu siapa? Gitu aja. Sama sih kayak saya cuma tahu halo doang. Halo Bandung. Oke. Sekarang waktunya audiens bertanya. Romo Haris menjawab. Wih. Sound efeknya manual sekali ya. Oke. Audiens ada yang mau nanya audiens? Ada. Oke, makasih Koko Remon. Pertanyaan untuk Romo ini quick question aja. Jadi jawabannya A atau B. Jawab jadi cepat Romo jawab cepat antara A atau B, oke? Jadi yang pertama A, yang kedua B. A atau B? Jawaban Romo? A. Mantap. Spontan ya. Oke, siap. Oke. Siap ya? Siap. Jeng. Putih atau hitam? Putih. Introvert atau ekstrovert? Introvert. Hujan atau kemarau? Hujan. Belajar sendiri atau belajar berkelompok? Belajar kelompok. Makanan manis atau pedas? Enggak dua-duanya sih, tapi manis lah. Aduh. Oke. Sayur atau buah? Sayur. Sepatu atau sandal? Sepatu. TV atau radio? Radio. Main musik atau nyanyi? Main musik. Motor atau sepeda? Sepeda. Misa pagi atau sore? Bisa pagi. Natal atau Paskah? Paskah lah. Harus teologis jawabannya. Nanti takut dipermasalahkan. Jubah atau casual? Ya tergantung ya, tapi ya jubah lah. Homili yang reflektif atau homili yang inspiratif? Waduh, susah ini, berat ini. Udah mulai berat. Reflektif atau inspiratif? Inspiratif lah. Indonesia atau Jerman? Wah. Biar bagaimana tetap Indo lah. Yes. Cinta tanah air. Yang terakhir mau. Iya. Romo Oscar atau Romo Dedi?
Karena di sini ada Romo Oscar, saya bilang Romo Oscar. Nanti kalau ada Romo Dedi, saya bilang Romo Dedi. Romo Oscar di belakang ada senyum. Smart answer, benar. Pertanyaannya seru ya. Yang terakhir itu ya, tegang ya Mo. Agak tegang dikit. Sosis Jerman atau sosis Indo? Belum nyoba, jadi nggak bisa bandingin. So nice. So nice. Agak serem sih ya. Oke, udah banyak nih yang diomongin nih. Ya. Audiens ada yang mau nanya lagi, audiens? Sudah, terima kasih ke Raymond. Oke, sama-sama. Oke, kayaknya audiens sudah puas dengan jawaban yang terakhir. Oke. Apalagi Romonya? Apalagi Romonya tuh. Romo Oscar udah senyum nih. Ya. Tinggal tunggu pesta mau. Ya. Oke, ya di akhir nih, di sesi akhir ini. Coba dong sampaikan pesan-pesan buat umat Gabriel nih. Umat Gabriel yang tercinta ini, guys. Pesan dan kesan ya. Pesannya apa ya? Mungkin sesuai dengan bacaan Injil hari ini kan. Waduh, baca. Ya. Minggu biasa ke-12. Ya. Tanggal 23. Tanggal 23 Juni. Jadi kan bacaan Injilnya tentang para murid yang ketakutan ketika banyak ombak gitu kan. Ya. Banyak ombak, lalu mereka ketakutan. Tapi kemudian Yesus menghardik ombak dan danau itu sehingga tenang begitu. Ya menurut saya di dalam perjalanan hidup iman kita gitu, yang namanya masalah itu pasti tidak pernah selesai gitu ya. Kita selesaikan masalah ekonomi, datang masalah kesehatan. Kita selesaikan masalah kesehatan, muncul lagi masalah keluarga. Begitu terus gitu. Nah jadi kalau seperti begitu, kapan kita merasa damai sukacita gitu kan? Nah itulah yang dialami dengan para murid. Mereka menjadikan masalah itu sebagai pusat hidup mereka gitu. Ketika mereka di kapal ketakutan, masalah itu yang utama. Lalu Yesus dan hal-hal itu yang lain di sekeliling masalah itu. Tapi beda ketika para murid udah di akhir hidup mereka kan menjadi perasul yang luar biasa, bahkan gak takut mati kan gitu. Tadinya di kapal lihat ombak takut mati, tapi kemudian di akhir hidup mereka malah berani kan, menyerahkan nyawa kan. Nah di akhir hidup mereka itu mereka berubah, tidak menjadikan masalah itu pusat hidup, tapi Yesus sebagai pusat hidup. Dan misi, masalah, perutusan itu ada di sekelilingnya gitu. Jadi lihat ya, sama-sama ada Yesus, sama-sama ada masalah kan, tapi yang beda apa? Apa yang jadi pusat hidup itu. Maka jadikanlah Yesus sebagai pusat hidupmu. Maka masalah, ombak sebesar apapun pasti akan bisa dilewati. Amin. Oke, amin. Udah kayak homili ya. Hampir saya mau bikin tanda salib nanti. Oke, ada lagi pesan-pesan? Udah, itu saja. Terima kasih semuanya. Untuk episode pertama ini perdana, selamat ya. Perdana. Untuk teman-teman OMK, podcast perdana. Podcast perdana ya nanti. Tapi bintang tamunya nggak cuma OMK doang, Mas. Nanti kedepannya bakal ada yang lain. Iya, gitu. pasti. Sukses untuk kalian semua. Yuk kita lanjut nonton lagi ke Oke. Aduh. Oke, udah nanti dulu. Kita tutup dulu nih, oke. Terima kasih semuanya buat yang udah nonton nih, udah cukup lama nih, oke. Nantikan podcast G berikutnya dan terima kasih Romo Haris untuk pelayanannya sama di Gabriel ini. Sukses terus di Jerman. Jangan lupa sama yang di Gabriel sini. Pasti. Sama yang di Aceh ya semuanya jangan lupa. Terus yang di Gabriel khusus sih. Iya, pasti. Oke, ya. Sampai jumpa di video podcast yang berikutnya. Dadah. Salam. Salam. Terima kasih. Nanti dulu matanya di hitam ini.